Di antara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu atau ain atau benda atau zat ke mulut atau ke hidung atau ke lubang telinga. Kalau kita memasukkan sesuatu berupa ain atau berupa zat atau benda ke mulut, hidung, telinga, maka hukum puasanya batal lah. Itu yang perlu diperhatikan. Berbeda hukumnya ini. Kalau kita mencium bau makanan atau mencium parfum, minyak wangi atau mencium bukhur. Ini yang sering dipakai oleh para guru-guru kita yang ada di Dalwa. Biasanya kalau ada acara sering pakai bukhur. Gimana hukumnya? Apakah bisa membatalkan puasa apa enggak? Ini ada kitab yang disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini termasuk kitab mutabarah ya, yang sering dipakai oleh para masyayikh kita yang ada di Pondok Dalwa ketika bahas masail ke Jawa Madura dulu. Disebutkan di sini bahwa halaman 140 ini. Faidatun la yadurru wusulur rihi bisyammi. Enggak batal alias enggak apa-apa nyampenya angin dengan sebab mencium. Nah, kalau ada bau minyak wangi atau bau makanan atau bau buhur kita cium itu enggak batal. Wa kadza minal fammi, begitu juga kalau bau-bau tersebut masuk ke mulut. Karaihatil bukhuri au ghairihi ilal jaufi. Nah, berarti dia masuk ke mulut. Kalau ada bau makanan atau bau minyak wangi, parfum atau bau buhur masuk ke mulut sampai ke tenggorokan, itu juga enggak batal. Wa in ta'ammadahu, walaupun sengaja. Walaupun sengaja. Li'annahu laisa ainan, karena itu bukan termasuk berupa benda ain, bukan termasuk benda atau ain, karena itu berbentuk angin. Maka angin itu tidak bisa membatalkan puasa. Tetapi semua bau-bau yang disebutin tadi itu, bau makanan, bau parfum, bau minyak wangi, bau bukhur atau bau-bau yang lain, itu memang tidak batal puasanya, tetapi hukumnya makruh. Makruhnya kenapa? Kalau tidak ada hajat. Ingat, kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh. Gimana kalau gambarannya hajat ini kayak gimana? Seperti orang yang masak, ibu-ibu yang masak di dapur, kan perlu dia tahu, mencicipi atau merasakan masakannya tersebut, apakah enak apa enggak. Kan pasti dia cicipin rasanya. Cuman enggak masuk ke tenggorokan, cuman dirasain di lidah doang. Nah, itu hukumnya enggak apa-apa alias tidak makruh kalau ada hajat. Atau mengunyah makanan buat anaknya yang masih kecil, atau untuk hewan atau binatang, misalkan punya hewan atau binatang, dia kunyahin buat anaknya atau binatangnya tersebut dikasih makan. Nah, itu juga tidak makruh. Yang menjadi makruh kalau nggak ada hajat. Gimana contohnya kalau nggak ada hajat? Kalau dia mencium dari pagi sampai sore, ini kan nggak ada hajat, sengaja dia mencium. Nah, itu baru hukumnya makruh. Tetapi kalau ada hajat, maka hukumnya tidak makruh dan tidak membatalkan puasa.